Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Mastur Zaini. Dan yang kami hormati Ketua PD IDMI Bondowoso. Dan juga jajaran. Yang kami hormati dan saya banggakan anggota Dewan Suro. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat dan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara kajian rutin IDMI Bondowoso yang malam hari ini mengangkat sebuah tema menyambut keindahan dan kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa beliaulah kita mengenal Islam dan kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Demi menyingkat waktu, acara kajian IDMI kita mulai. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Halo Pak Kiai. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Pak Kiai. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, baik. Namun sebelum acara kita mulai, kita Al-Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat dan keluarga. Selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua kita tujukan kepada keluarga kita di kubur. Mudah-mudahan dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, mudah-mudahan apa yang kita peroleh ilmu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh materi kita, mudah-mudahan dijadikan bekal Allah untuk perjalanan hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pasrahkan sepenuhnya kepada Kiai Mastur Zaini. Waktu dan layar silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahidil Qahhar. Al-Azizil Ghaffar. Mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar. Mulijin nahar fil lail wa mulijil lail fil nahar. Tafsiratan wa dzikra li'ulil basairi wal absar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataslat ainul uyun bin nawar
وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali malam ini dengan izinnya semata kita disatukan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa yang nyaman, bahagia, dan menyambut malam yang indah juga mulia, yang merupakan malam pertama dari bulan Dzulhijjah, salah satu di antara 4 bulan disebut dalam Al-Quran sebagai Arba'atul Hurum. Juga akan menyambut hari-hari yang indah yang disebut oleh Rasul Muhammad SAW merupakan hari-hari di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang pernah dibuat sumpah oleh Allah, kata para ulama tafsir, wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar, demi hari-hari yang 10. Nah, ulama tafsir menyebutkan secara mayoritas itu adalah merupakan ayyamul asyar, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap juga yang ganjil. Artinya tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah. Subhanallah. Ini adalah merupakan waktu-waktu yang sangat mulia, waktu-waktu yang sangat indah untuk kita membuat sejarah, dan tentunya juga indah untuk di kemudian hari bisa dinikmati kita, keluarga kita, dan orang-orang yang hidup setelah kita. Maka kita berharap kebersamaan kita pada malam ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan beragam kemuliaan yang telah Allah berikan. Allah muliakan keluarga kita, Allah muliakan anak cucu kita, semuanya lingkungan masyarakat kita, serta seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kami mengucapkan rasa terima kasih ya, mata juga pada Bapak Ketua Ibnu Bondowoso, juga Dewan Suro, sekaligus moderator yang pada malam ini bersama kita. Amin, serta segenap musyahidun, mustami'un, para pemirsa rahimakumullah jami'an, semoga senantiasa mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami akan mengajak bersama-sama mengkaji satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh seorang ulama agung yang kitabnya dipenuhi dengan keberkahan, Imam Nawawi yang dari Mesir, yang kitab ini dikaji dan dibaca oleh hampir semua pesantren yang ada di Indonesia, termasuk di luar negeri. Alhamdulillah kami pernah mengaji kitab ini langsung kepada guru kami, Syekh Badrul Muslifi, yang punya sanad nyambung. Beliau sang penulis kitab. Setelah di pondok pulang, kami mengaji kepada Syekh Habib Hasan bin Hamid Harun, seorang ulama, seorang tokoh yang mendapatkan lakop sang kamus berjalan karena kepandaian. Kami punya sanad keguruan dan keilmuan pada beliau. Nah, kami mengaji yang pada malam ini juga kami akan bacakan pada para
musyahid, mustami, bahwa Rasul Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidaklah dari hari-hari yang perbuatan baik itu di dalamnya lebih Allah cintai, ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, daripada hari-hari ini. Artinya, hari ini sangat mulia kata Rasulullah, sehingga setiap amal ibadah yang baik sangat dicintai oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu, yakni ayyamil ashr, yaitu hari-hari yang 10, 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Wahai Rasulullah, apakah jihad juga tidak bisa mengalahkan amal yang dikerjakan di hari-hari tersebut? Sayyidina Muhammad SAW menjawab, "Walal jihadu fisabilillah." Tidak juga jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja binafsih, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa raganya, wa mali, dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai', dan dia belum kembali. Dia keluar dengan jiwa raganya, dengan hartanya untuk berjihad, dan dia tidak kembali. Nah, ini bisa mengenai. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, setiap kebaikan itu ada yang lebih baik, yang lebih tinggi. Inna fawqa kulli birrin bir. Setiap kebaikan ada kebaikan. Kebaikan illa syahid. Kecuali mati syahid. Laisa fawqahu bir. Itu kata Allah. Nah, kemudian sahabat Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, ini menambah amalan yang akan dikerjakan di hari tersebut. Apa kata beliau? Fa'aktiru fihinna min tahlil wa takbir. Perbanyaklah kalian. Ya, ini juga dari Rasulullah, kata beliau, di hari-hari itu membaca tahlil. La ilaha illallah, wa takbir, dan takbir. Wa dzikrillah, dan ingat Allah. Ingat Allah dengan hati kita, dengan pikiran kita, juga dengan lidah kita. Wa inna siyama yaumin min, bahwasanya satu hari kita puasa di hari-hari tersebut, yu'dalu bisyami santin, ini sebanding dengan puasa 1 tahun. Wal amalu fihinna, dan perbuatan baik di dalamnya, yudha'afu bi sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Jadi saking mulianya dijanjikan demikian oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab dan kenapa di hari-hari tersebut amal ibadah kita dilipat gandakan, bahkan dicintai oleh Allah? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yang merupakan syarah daripada kitab Sahihul Bukhari, beliau mengatakan dalam kitab tersebut, juz 2 halaman 602 itu, bahwa penyebab an-nasabab fimtiyazi asri Dzulhijjah, dimuliakannya hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah itu, kata beliau, karena di sana ada ijtima ummahatul ibadah, berpadunya dasar-dasar atau penyebab-penyebab kemuliaan ibadah, yang diantaranya adalah as-shalah, wasyam dan puasa, was-sadaqah dan sedekah, wal hajj dan hajj, wala yata'atta dzalika fi ghairi, yang dia tidak ada di bulan yang lain. Maksudnya begitu. Nah, kita coba bahas sedikit ya tentang masalah sholat. Ini kenapa mendapatkan pandangan khusus di bulan Dzulhijjah ini? Karena disebutkan oleh ulama tafsir ketika
Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu meletakkan putranya, keturunannya di di tanah Makkah. Sebentar dulu. Ngira-ngira waktu langsung. Makin nikahan. Nah, jadi kita lanjut bahwa ketika Sayyidina Ibrahim itu meletakkan putra tercintanya Sayyidina Ismail bersama bundanya Hajar yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, beliau mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anak cucuku, kata beliau, di satu lembah yang tak bertuhan, bahkan yang tidak bertumbuhan, di samping rumahmu. Apa tujuannya? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Jadi tujuannya Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dengan Siti Hajar adalah agar mereka melaksanakan sholat. Didirikannya kemudian Ka'bah sebagai simbol rumah Allah. Tujuannya apa? Juga untuk sholat. Subhanallah. Dan ini juga merupakan lambang bagaimana ketika kita umat Islam walaupun berbeda bahasa, berbeda kulit, berbeda bangsa, tapi ketika kita sholat kita punya satu arah, satu tujuan. Karena tujuan kita Allah dan kiblatnya pun sama. Ini yang pertama. Kemudian ada juga puasa. Puasa ini Siam ya, sangat mulia, terutama ketika kita lakukan di Hijjah pas di hari Arafah. Subhanallah, ini luar biasa yang Rasulullah mengatakan ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, yukafir sanah al-madiyah. Beliau mengatakan su'ilah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Beliau ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, menghapus dosa yang lalu, yang akan datang juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adanya sedekah. Ini merupakan luar biasa bahwa di bulan Dzulhijjah ada satu ibadah yang menjadi ciri khas akan kemuliaan bulan ini, yaitu ibadah kurban. Ini tidak ada di bulan-bulan yang lain, tidak bisa di bulan yang lain. Nah, kurban ini hakikatnya adalah sedekah. Sehingga banyak orang yang sangat berbahagia pada bulan ini, orang-orang yang tidak biasa makan daging gitu kan. Subhanallah, ini luar biasa dibolehkan. Kalau kamu tidak bisa kurban di bulan ini, sapi, tidak apa-apa, kambing. Kalau kambing tak bisa, apa-apa, ayam kata. Yang penting mengalirkan darah. Gitu. Jadi kalau ayam, jangan terlalu kecil maksudnya. Atau jangan ayam potong, biar larinya cepat gitu. Subhanallah. Jadi ini saking pentingnya.
Dan yang terakhir adalah ibadah haji. Yang ini juga merupakan ciri khas daripada bulan Dzulhijjah, yang tidak bisa dikerjakan di bulan yang lain, bahkan di tempat yang lain, di hari-hari yang. Itulah sebabnya kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa Allah memuliakan hari-hari yang 10 itu dengan amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, bahkan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Inilah yang bisa kami sampaikan, dan mungkin bisa menjadi tambahan ilmu dan perenungan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan materi. Para hadir semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang ditanyakan tentang penjelasan tadi yang mungkin kurang jelas, atau dengan pertanyaan Islam lainnya. Monggo disilakan. Assalamualaikum Pak Dewan Suro, Mas Amin. Iya, gimana Mas Jamal? Assalamualaikum Kiai Mas Zaini. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya. Sebentar, dari Mas Irul di Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kok ini, mohon maaf ada gangguan, anunya mati ini. Apa hukum memakan daging kurban bersama-sama? Itu Ustadz, ini diperjelas. Ya, bismillah. Sebentar Ustadz, ini apa hukumnya memakan daging kurban untuk konsumsi bersama-sama? Yang konsumsi itu misalkan panitia kurban ya Ustaz. Itu Ustaz. Dari Mas Irul di Padang. Iya. Monggo silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menikmati atau makan daging kurban itu bagus. Ya. Panitia yang berkurban, tidak apa, itu bagus. Yang penting sesuai dengan takaran yang ada, gitu. Dan bukan kurban yang nazar, gitu ya. Kalau kurban nazar itu bisa menjadi tidak boleh, yang berkurban tidak boleh, maksudnya, gitu ya. Kalau panitia itu boleh menikmati daging kurban. Yang penting setelah mereka itu membagi, gitu kan, dimasak, gitu. Itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh, kalau belum apa-apa sudah ngambil dulu, gitu. Jadi hukumnya boleh, ya, orang yang kurban, panitia menikmati daging kurban, boleh. Satu lagi. Jadi gini,
boleh itu Pak Kiai, asalkan belakangan ya Pak Kiai. Ya, yang terbaik itu kan setelahnya, karena namanya panitia itu kan punya tugas membagi, bukan mengambil dulu. Oh, jadi nunggu selesainya pembagian itu Pak Kiai ya. Ya, bagi-bagi dulu, nanti namanya petugas itu kan yang terbaik seperti itu. Oh, ya baik. Tapi intinya boleh, panitia itu boleh. Iya. Ada lagi Mas Jamal? Ini dari Mbak Minah. Dari Mbak Minah di Palembang. Masih dari Palembang. Mohon maaf, di luar tema yang tadi. Ini Ustaz. Apa hukumnya jika istri menolak hubungan suami istri? Jika suami meminta haknya karena lagi capek atau memang yang istrinya itu tidak bergairah, Ustaz. Dan gimana hukumnya istri kalau melayaninya dengan terpaksa? Gitu, Ustaz, pertanyaannya. Bisa ditangkap Pak Ustaz, Pak Kiai? Iya, iya. Monggo nih, silakan. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad SAW itu memang bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika ada seorang wanita yang menolak keinginan seorang suami, maka wanita tersebut akan mendapatkan laknatullah wal malaikat. Jadi kan, sampai di pagi hari. Ada keterangan seperti itu. Tapi seorang suami juga tidak boleh kemudian mengambil sikap dengan enaknya sendiri tanpa melihat suasana dari keberadaan sang istri. Jadi kalau istri itu letih, payah, udur, itu yang dimaksud hadis itu yang memiliki dampak tidak baik ketika dia tidak bermasalah gitu kan. Tapi kalau memang udur, gitu, letih, payah, gitu, maka taklif ini tidak bisa sampai kepada orang udur tersebut. Tapi sekali lagi akan lebih baik walaupun dia harus melayani suami dengan cara terpaksa. Maka ini mendapatkan dua pahala istri ini. Mendapatkan dua pahala. Pahala dia membahagiakan suami, yang kedua pahala dia berjuang, gitu kan, dengan letihnya dia, dengan kepayahan dia. Jadi itu lebih baik begitu. Tapi seandainya dia pun menolak, juga tidak bermasalah dengan cara yang baik. Suami juga harus mengerti, begitu, karena hukum kita ini tidak kaku gitu ya. Jadi idza daqat ittasanat wa idza tasanat daqat. Jadi ketika ada hal yang menghimpit, maka kita harus mengerti dan memahami. Tidak boleh kemudian semena-mena ini dosa besar ini, enggak. Jadi harus seperti itu juga, saling mengerti dan memahami. Wallahu a'lam. Berarti bisa dikomunikasikan ya Ustaz ya? Iya, komunikasi yang baik begitu. Bahwa kami letih, kami payah. Yang suami juga harus mengerti gitu. Oke, Ustaz. Monggo saya kembalikan ke mid dulu Mas Amin. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, dari mana? Dari Jember, Mas moderator. Saya Beni dari Jember. Baik, monggo disilakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini Ustaz nazar ya. Nazar tadi Ustaz menyampaikan bahwa ketika nazar itu penyembelihannya tidak boleh disantap oleh yang bernazar kan gitu nggih, atau keluarga pada umumnya kan nggih.
Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketika nazarnya itu semisal nanti kita makan-makan, kalau sudah ini mencapai sesuatu dan sebagainya, menggapai sesuatu, kita makan-makan, kumpul-kumpul, nyembelih kambing. Nah, ini kan akadnya kan kumpul-kumpul, bukan kumpul-kumpul makan bersama gitu. Terlepas dari apapun yang disembelihnya, tapi niatnya kan bukan saya menyembelih kambing untuk makan-makan, menyembelih kambing. Penyembelihan kan itu kan Ustaz nih akadnya. Nah, itu Iya. terkait hal yang demikian itu bagaimana Ustaz? mohon mohon izin saya sehingga saya paham gitu Ustaz. Iya, iya. Terima Iya. kasih Ustaz. Sementara itu Sama-sama. dulu. Oke. Iya, iya. Langsung ya Pak Moderator ya. Halo, ya. Monggo, monggo, monggo Pak Kiai. Jadi kalau nadarnya seperti itu, dia boleh makan. Bisa, bagus, tak apa-apa. Apalagi ngajak saya gitu, ngajak kami, lebih bagus lagi. Oke, siap Ya. Ustaz. Nggak, Alhamdulillah. maksudnya yang tidak diperkenankan menikmati itu orang yang kurban itu, yang nadar itu, ketika dia menadarkan binatang yang akan dikurbankan itu. Itu yang tidak boleh. Oh, siap. Gini. Jadi berkaitan Ya. dengan binatang yang mau dikurbankan itu yang dia tidak boleh makan. Tapi kalau dia bernadar makan bersama, tidak Nah, ada iya. masalah itu. Iya itu. Nah, itu terjadi di keluarga saya Ustaz. Jadi terjadi Tidak di apa-apa keluarga itu, tidak saya. apa-apa, tidak apa-apa. Siap. Berarti ketika Nah, atau kalimatnya, ya. Atau kalimatnya niat begini. kita menyembelih, ketika niat, Nah, gimana? Iya, Pak Ustaz. jadi kalau niat ini kambing saya niatkan, saya nadarkan kurban, nah itu tidak boleh dia kan? Ya siap. Atau dia Oke. bernadar begini, nanti kalau saya sukses saya nadar mau kurban, ini yang tidak boleh. Tapi kalau niat nanti saya nadar kalau sukses kita makan bersama, motong kambing, itu boleh. Tak Nah, apa-apa. siap. Berarti benar berarti Ustaz. Oke. Ya, apalagi Iya. sampean telepon ngajak kami. Bismillah, hadir. Siap, insyaallah Ustaz, insyaallah. Barakallah. Ya, Insyaallah. sip. Siap Ustaz. Nah, terus kemudian terkait dengan kurban Ustaz nggih, yang ingin saya Ya. tanyakan. Mohon izin saya, tapi ini mungkin sedikit ini Ustaz. Tapi saya bukan Ustaz, bukan Wahabi gitu kan ya. Bukan Wahabi. Iya. Saya tidak Wahabi setuju tidak sekali apa-apa. dengan Wahabi. Tidak setuju sekali dengan Wahabi. Iya. Nah, saya ingin tanya perihal doa yang wajib pada kurban, karena kan terkadang bagi yang awam kan yang penting ini aja sudah doanya, misalnya ilah hadratina dan sebagainya. Nah, itu kan selalu itu yang di dalam setiap momen itu selalu itu kan gitu Ustaz nggih. Iya, betul. Dalam setiap momen itu kan selalu itu. Nah, kemudian pada akhirnya timbul juga pertanyaan bagi yang awam, kok itu terus doanya kan gitu, kok hanya itu doanya. Nah, ini sedangkan ini momennya kurban. Nah, ini terkait dengan doa yang wajib setelah niat itu apa Ustaz gitu, yang wajib gitu, bukan yang umum gitu Ustaz. Mohon izin penjelasannya Ustaz. Iya, maksudnya ketika kita niat kurban gitu ya. Oke, siap. Jadi orang niat kurban itu sebenarnya ya tidak perlu ilah hadratin nabi itu. Itu kalau gitu kan khususan biasanya ya. Iya, itu di sini juga kayak gitu Ustaz. Saya bingung jadi akhirnya. Soalnya mohon maaf Ustaz. Saya dari Muhammadiyah, dibesarkan dari Muhammadiyah, yang memang benar-benar kental di sini gitu. Jadi saya sulit membedakan pada akhirnya gitu Ustaz. Itu. Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Mohon bimbingannya. Iya, jadi kalau orang itu
kurban gitu ya. Nggih. Heeh. Maka doa kurban itu dia cukup membaca doa. Umpamanya Allahumma hadihi udhiyatu fulan al-masnuna minka wa ilaiku. Hanya begitu ya. Nggih. Ya. Jadi kalau doanya kurban itu hanya ini, ya Allah, inilah kurbannya fulan bin fulan yang sunnah untuk engkau. Itu kan diberikan kepada engkau, terima ya Allah. Kan hanya begitu. Allahumma hadihi udhiyatu fulan bin fulan. Atau kalau dia mau menyembelih cukup bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, ilham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hadihi udhiyata asmununa. Ya hanya begitu. Nah, kecuali kalau memang kita diminta doa bersama, ya Allah, ayo sama-sama kita doa ini kurban fulan bin fulan gitu. Atau ada penyerahan. Nah, ini baru kita bisa doa bersama, ya. Contohnya itu seperti nawaitul udhiyatal masnuna bihadihi lillahi ta'ala, niat saya kurban ini sunnah gitu loh. Ada hanya begitu. Niat saya kurban dengan seekor kambing karena Allah gitu. Atau niat saya kurban seekor sapi atas 7 orang ini karena Allah. Sudah cukup begitu aja. Oh, nggih. Alhamdulillah, saya sudah paham. Karena yang saya lihat kan, maksudnya yang saya rasakan kan pada umumnya begitu, Ustadz. Di sini demikian adanya gitu. Kok? Oh, gitu ya. Nggih, jadi ya, saya bingung kan gitu. Mungkin adanya sedemikian itu untuk apa ya? Orang lebih mantap atau bagaimana ya, contohnya begitu. Nah itu dia yang saya nggak paham gitu. Saya kurang paham dalam hal ini. Tapi untuk sekarang kan alhamdulillah atas penjelasan bimbingan dari Ustadz, saya sangat bersyukur saya telah memahami. Jadi terima kasih Ustadz atas jawabannya, bimbingannya, matur nuwun, semoga selalu sehat semuanya. Amin. Matur nuwun Mas Amin nggih, matur nuwun Mas Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Dario nggak hadir ya Mas Jamal? Dario nggak hadir. Mas Firdaus lagi sakit. Bukan sakit sih, lagi kontrol kesehatan. Mudah-mudahan Mas Firdaus itu kesehatannya nggak ada apa-apa, normal ya gitu. Dan teman-teman yang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan, termasuk admin kita Mas Wahyu, termasuk saya juga kurang enak badan ini, mudah-mudahan cepat sehat. Ya. Mungkin ada dari Google Meet yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, ini ada lagi dari WhatsApp ya, Mas Amin. Saya mau tanya dulu sebentar, mohon izin Pak Kiai. Adakah syarat untuk berkorban, hewan kurban maksudnya? Itu ada syarat khusus atau gimana Pak Kiai? Hewan kurbannya? Ya, kalau di dalam kitab-kitab fikih kita itu harus tidak cacat gitu kan, binatang kurban itu. Dan sampai pada ukuran, ya kalau kambing itu artinya setahun 2 tahun gitu, pongkak istilahnya kalau bahasa itu juga. Sapi juga begitu, ukurannya yang seperti itu. Paling kecil itu setahun gitu. Artinya diusahakan nanti bisa 2 tahun. 2 tahun itu menjadi persyaratan kesempurnaan kurban begitu. Kata para ulama, agar dagingnya itu bagus, itu sudah siap untuk dinikmati gitu. Jadi sampai pada usia atau sudah pongkak, kemudian binatang itu tidak cacat, begitu kata Nabi Muhammad SAW dalam binatang kurban. Jadi harus seleksi dari kesehatan juga ya Pak Kiai?
Ya, ya. Maksudnya kan demi untuk menyenangkan orang-orang yang menerima pembagian daging tersebut. Gitu. Iya. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Mas Jamal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Salam kenal dari Jawa Timur. Saya Tria dari Jawa Timur. TRIA, Tria. Ya. Ya, monggo Ini silakan. Pak. Selamat malam Pak Mas Zaini. Salam kenal. Ini mau menanyakan, ini kan tadi kan ada pertanyaan tentang hewan kriteria yang memenuhi kriteria gitu ya. Nah terus seandainya orang berkorban tapi hewan itu tidak memenuhi kriteria, itu mungkin karena memang punya anak itu atau mungkin kemampuan, nah itu gimana Pak? Bila kan ada orang itu korban tapi mungkin dengan anak sapi atau anak kambing yang tidak memenuhi kriteria, entah alasannya apa ya, mungkin karena dia mampunya itu, membeli itu dan sebagainya. Apakah itu nanti korbannya sah apa tidak? Terus kalau sah gimana, kalau tidak gimana gitu. Gitu saja. Ya, Baik, terima monggo Pak Kiai. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau secara hukum fikih kita, ketika tidak sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan, maka hukum kurbannya itu tidak sempurna. Bisa disebut batal. Tapi tidak dengan gugurnya pahala sedekah. Gitu. Karena seandainya persyaratan tidak terpenuhi, dia tetap memberikan sesuatu. Nah, itu yang mahal, itu yang dianggap sedekah, tetap dapat pahala. Seandainya dia kurban anak kambing atau anak sapi yang tidak sesuai ukuran atau tidak sesuai usia, tetap dia dapat pahala gitu. Hanya untuk sampai pada posisi kurban dia belum cukup, belum bisa gitu. Pahala dapat ya gitu. Makanya tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan, kalau kamu tidak bisa sapi, silakan kambing. Kalau tidak bisa kambing, silakan ayam, tidak apa-apa kata beliau. Jadi kalau ayam jangan kecil-kecil gitu ya. Nah, ini artinya momen tersebut bagaimana kita bahagia dan memberikan kebahagiaan kepada orang gitu. Jadi ini momen untuk sebenarnya itulah intinya. Nah, tapi untuk mendapatkan kesempurnaan adalah persyaratan-persyaratan gitu, yang harus dipenuhi dengan daging atau dengan binatang yang seperti ini. Nah, seandainya tidak seperti itu, ya juga tak apa-apa dapat pahala sedekah walaupun tidak sempurna ibadah kurbannya. Wallahu a'lam. Baik begitu Mas. Ya, sampun, Ya, sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami, sudah. Ya, terima kasih. Masih ada Mas Jamal? Sudah cukup ditanyakan kajian berikutnya aja yang di grup WhatsApp Mas Amin. Mungkin yang di Google Meet masih ada. Mungkin yang lain? Satu lagi? Satu lagi, monggo disilahkan. Ya, ya. Ya. Sudah ada? Sudah ya. Baik. Terima kasih kepada para hadir semuanya. Ya, mudah-mudahan yang kita dapat ini menjadi berkah untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Amin. Ya. Terima kasih. Dan juga jumpa lagi di minggu depan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.